Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruben Baihaqi dengan NPM 2022-43500-395 dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dengan program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mensimulasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Perilaku Penjualan Produk Menggunakan Algoritma A Priori pada CV Wahana Sejahtera Food. Di sini aplikasi saya berbasis website. Langsung saja ke tampilan halaman webnya. Nah, di sini ada halaman form login. Di halaman form login ada username dan password. Nah, di sini username dan password harus sesuai dengan database yang sudah dibuat oleh penggunanya. Nah, di sini username-nya admin operasional, lalu passwordnya itu admin CV Wahana Sejahtera Food. Setelah berhasil login, kita ditampilkan pada halaman form dashboard. Di halaman form dashboard, di sini ditampilkan ada total baris data berjumlah 3.326. Lalu transaksi unitnya itu ada 1020, produk uniknya itu atau nama produknya itu 24, pembeli unik atau data pelanggannya itu ada 180. Di halaman dashboard juga ada penjelasan parameter a priori. Nah, parameter a priori yang digunakannya itu minimum supportnya 10%, minimum confidence-nya 55%, lalu total baris datanya total bulan datanya itu 7 bulan. Di halaman dashboard juga ada alur penggunaan sistemnya. Pengguna dapat mengimpor data transaksi penjualan, kemudian menjalankan proses analisis menggunakan a priori. Lalu, sistem akan menampilkan berupa item set, confidence, lip ratio, dan aturan asosiasi sebagai dasar untuk memahami pola penjualan produk tersebut. Setelah halaman dashboard sudah, lanjut kita ke halaman form data transaksi. Nah, di halaman data transaksi, peneliti sudah memasukkan beberapa jumlah data 7 bulan tersebut. Nah, di sini tertampil sesuai dengan yang ditampilkan halaman dashboard yaitu 3.326 dan di halaman data transaksi juga sama sebesar 3.226. Lalu di bagian data transaksi di sini admin operasional bisa mencetak langsung 3.226 tersebut atau memfilter sesuai pencarian keinginan admin operasional tersebut. Contohnya seperti ini. Misal admin operasional ingin memfilter ayam boiler saja dan tidak semua bulan, tetapi dengan bulan 2025 pada bulan 9 atau September. Nah, di sini kita langsung mengklik tombol tampilkan saja. Nah, di sini ditampilkan semua nih ayam boiler pada bulan 9 tahun 2025. Nah, ada 69 baris. Lalu di sini juga setelah difilter tetap bisa mencetak data transaksi tersebut. Nah, untuk hasil cetak data transaksi tersebut hasilnya seperti ini. Nah, ini cetak data transaksinya yang berjumlah 3.226. Tuh, ada 102 halaman tersebut. Lalu di halaman data transaksi juga bisa mereset untuk balik lagi ke data terbesar tersebut yang 3.226. Nah, ini balik lagi ke 3.226. Lalu di halaman data transaksi juga bisa menghapus semua datanya bila admin operasional menginginkannya. Jika menginginkan tinggal mengklik OK atau tidak mengklik cancel saja. Nah, lanjut kita ke halaman import data transaksi. Nah, di halaman import data transaksi peneliti membuatkan contoh format data transaksinya dengan variabel ID pembeli,
ID transaksi, tanggal transaksi, nama produk, jumlah transaksi, sesuai dengan database yang sudah dibuat oleh peneliti. Lalu, jika ingin mengupload data transaksinya, tinggal mengklik pada bagian choose file, lalu masuk ke halaman File Explorer, dan admin operasional bisa menyediakan data berupa format CSV langsung bisa diupload di halaman import data transaksi. Kebetulan admin operasional sudah menguploadnya, lalu di sini tinggal import datanya, lalu di sini menampilkan pesan import data berhasil atau senilai baris data yang sudah diupload. Lalu kalau mengklik lihat data, kita akan balik lagi ke halaman data transaksinya yang sudah terupload tersebut. Nah, lanjut kita ke halaman inti dari web tersebut, yaitu proses a priori. Nah, proses a priori tersebut sama seperti data transaksi, bisa memfilter dari bulan apa sampai bulan apa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kebetulan proses a priori yang digunakan dari bulan 9 2025 hingga bulan 3 tanggal 31 2026. Nah, supportnya itu sudah ditentukan 10% dan minimum confidence-nya 55%. Tuh, periode terakhir diprosesnya seluruh data. Dan di sini ada ringkasan data yang sudah diprosesnya. Nah, jika admin operasional pengen support atau confidence-nya berbeda, juga bisa lalu mengklik pada bagian ini, 9,97% atau 55,10%. Nah, disesuaikan saja dengan kebutuhan admin operasional tersebut. Lalu, setelah diproses, hasil perhitungan di sini akan muncul. Nah, dengan parameter yang sudah admin operasional lakukan tadi sebelumnya, yaitu dengan minimum support 10%, minimum confidence 55%, periode analisisnya seluruh data, lalu transaksi uniknya itu 1020. Nah, di sini dari hasil perhitungan menampilkan ada item set 1 yang paling tinggi dibeli, yaitu ada ayam boiler dengan jumlah 742 dari 7 bulan data tersebut dengan support 72,75% dengan keterangan lolos. Diikuti dengan produk-produk lainnya seperti kulit, ampela, hati, dumpling, bakso ayam, hingga jantung yang menerangkan keterangan lolos. Dan seterusnya dari baris 9 sampai dengan 24 tidak lolos karena tidak memenuhi standar support yang diinginkan oleh admin operasional, yaitu 10%. Lalu di sini item set 1 yang lolos juga ditampilkan untuk meringkas apa saja sih yang sudah lolos dari item set 1 tersebut. Nah, lalu kita juga disuguhi dengan item set 2. Nah, di item set 2 di sini keterkaitan dua antar produk yang sering dibeli secara bersamaan. Nah, item set satunya itu ada ayam boiler, lalu yang keduanya itu item 2-nya ada kulit. Nah, dari dua item tersebut jumlahnya itu 403 dengan support yang sudah ditentukan sebelumnya 10% dan support lolosnya dia dari dua item tersebut 39,51% dengan keterangan lolos. Diikuti dengan produk-produk lainnya seperti ampela ayam boiler, ampela hati, dan lain sebagainya sampai baris dengan 11 itu dinyatakan lolos dengan support melebihi 10%, yaitu 12,06%. Nah, untuk baris 12 sampai dengan 28 dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi standar support yang admin operasional inginkan, yaitu 10%. Nah, sama seperti item set 1, di item set 2 yang lolos ini juga ditampilkan agar admin operasional bisa membaca lebih ringkas. Nah, masuk ke item set 3. Item set 3 yang dibeli secara bersamaan dengan produk 3 item tersebut. Nah, item satunya itu ada ampela, item 2-nya ayam boiler, dan item 3-nya itu ada hati. Dengan 3 produk ini berjumlah 246 dengan support melebihi 10%, yaitu 24,12% dengan keterangan lolos. Nah, untuk item set yang ketiga ini semua dinyatakan lolos karena melebihi support 10%, yaitu sampai dengan baris 6 12,06%.
dinyatakan lolos semua. Untuk tampilan item set 3 yang lolos masih sama seperti item set 1 yang lolos dan item set 2 yang lolos. Nah, lalu di sini ada jika maka, di mana confidence dari confidence dari item set 2. Nah, di sini ada usus sama dengan kulit. Supportnya itu 17,94%, support text-nya juga 17,9%, dan confidence-nya itu melebihi 55% atau sama dengan 100% dengan keterangan lolos. Diikuti dengan produk-produk lainnya seperti bakso ayam sama dengan dumpling, hati sama dengan ampela, ampela sama dengan ayam boiler, sampai dengan baris 11, yaitu dinyatakan lolos dengan melebihi confidence 55%, yaitu 67,21%. Pada baris 12 sampai dengan 22 dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi confidence, yaitu 55%, atau sama dengan 16,580%. Nah, lanjut ke confidence dari item set 3, di mana produk tersebut diuji tiga-tiganya. Nah, ayam boiler, dumpling, dan bakso ayam. Supportnya itu 18,33, support text-nya 18,33, dan confidence-nya melebihi yang sudah ditentukan, yaitu 55%, atau sama dengan 100%. Keterangannya itu lolos. Diikuti dengan produk-produk lainnya seperti hati, kulit sama dengan ayam boiler, ampela kulit sama dengan ayam boiler, sampai dengan baris ke 13 dinyatakan lolos karena melebihi confidence yang sudah ditentukan, yaitu 55% atau sama dengan 59,56%. Nah, dari baris 14 sampai dengan 18 dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi standar confidence yang sudah ditentukan oleh admin operasional, yaitu 55%. Nah, dari hasil tersebut terbentuklah role asosiasi yang terbentuk. Jika membeli ayam boiler dan dumpling, maka kemungkinan besar membeli bakso ayam dengan confidence 100%, nilai uji liftnya itu 4,42 dengan korelasi rule-nya itu positif. Diikuti dengan produk-produk lainnya atau hasil-hasil lainnya sampai dengan baris ke-24. Nah, di baris ke-22 sampai dengan 24 ini hasilnya korelasi negatif karena hasil nilai uji liftnya tidak sama dengan 1 atau lebih dari 1. Karena standar algoritma a priori nilai uji lift itu sama dengan 1 atau lebih dari 1. Tetapi confidence-nya ini melebihi 55% dan ini menjadikan bahan pertimbangan untuk perusahaan. Nah, pada halaman hasil perhitungan kan terlihat banyak bercampur dengan confidence dari item set 1 sampai dengan 2 sampai dengan 3, item set 1 sampai dengan 3. Peneliti membuatkan halaman form rule agar terlihat rapi dan admin operasional bisa melihat secara enak dan ringkas. Nah, sama seperti di halaman hasil perhitungan yang sudah dijelaskan, halaman hasil rule masih mirip dengan hasil perhitungan rule asosiasi yang sebelumnya. Di halaman form hasil perhitungan, di sini antecedent dan konsekuen itu jika membeli ayam boiler dan dumpling berpotensi dibeli bersama dengan bakso ayam. Nah, di sini dijelaskan lebih detail, support yang didapatnya 18,33%, confidence 100%, lift rasionya 4,42, korelasinya di sini positif dan statusnya itu lolos sampai dengan baris 24. Nah, di mana baris 22 sampai dengan 24 itu korelasi negatif menjadikan bahan pertimbangan untuk perusahaan tersebut. Lalu kita masuk ke halaman form yang terakhir, yaitu halaman form laporan. Nah, pada halaman form laporan di sini dijelaskan ada laporan a priori, yaitu periode yang digunakan dari September 2025 sampai dengan Maret. Periode analisisnya itu seluruh data transaksi. Lalu total barisnya ada 3.326 sama dengan tampilan halaman dashboard. Total transaksi uniknya juga sama, minimum support yang digunakan dan minimum confidence-nya. Nah, di sini dijelaskan sama seperti halaman hasil perhitungan. Tetapi peneliti menambahkan kesimpulan singkat agar dibaca admin operasional lebih ringkas lagi. Nah, di halaman laporan hasil analisis ini, admin operasional bisa mencetak
laporan a priori itu tersendiri tanpa mencampur laporan-laporan yang lainnya. Nih, hasilnya seperti ini. Nah, dan data untuk pencetakannya itu real time pada hari tersebut. Contohnya pada rekordan hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan lalu kita men-scroll ke bawah, di sini ada rekomendasi pengelolaan persediaan yang dimana pada setiap bulannya itu dijelaskan ada produk apa yang terjual tertingginya pada bulan itu, lalu pertumbuhannya seperti apa, lalu estimasi stok bulan berikutnya itu seperti apa. Contohnya pada bulan September, pembelian tertinggi itu ada produk pada ayam boiler, kulit, hati, ampela, dan dumpling. Ayam boiler 140, untuk jumlah bulan lalunya tidak ada karena kita memakai data dari bulan September 2025. Lalu pertumbuhannya juga tidak dijelaskan karena seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk estimasi stok bulan berikutnya, peneliti membagi rata menjadi rata-rata 4,7 per hari. Stok yang disarankannya itu 6. Estimasi bulan berikutnya bisa 140 atau lebih dari 140. Nah, contoh lainnya pada bulan Oktober. Bulan Oktober ayam boiler terjual 167 bulan sebelumnya. Pada bulan September 140 dan pertumbuhannya naik atau positif. Rata-rata perharinya 5,4 dan stok disarankannya 7. Estimasi bulan berikutnya yaitu 199 atau lebih dari 199. Nah, begitu juga bulan-bulan berikutnya. Nah, di sini ada bulan yang turun atau naiknya. Lalu di rekomendasi pengelolaan persediaan sama seperti laporan hasil analisis, bisa dicetak sendiri tanpa mencampurkan cetak laporan yang lainnya. Hasilnya seperti ini. Tetap sama Rabu 22 Juli, penanggung jawabnya admin operasional. Lalu yang terakhir ada rekomendasi strategi pemasaran. Nah, di sini perusahaan bisa mempertimbangkan strategi apa yang dipakai untuk pemasaran ke depannya, seperti strategi cross-selling, penentuan paket bundling, penyesuaian tata letak produk, atau promosi dan diskon. Contohnya seperti promosi dan diskon nih, memberikan diskon khusus untuk bebek ketika dibeli bersamaan dengan ayam boiler, dapat menjadi insentif tambahan bagi konsumen ayam boiler untuk turut membawa pulang bebek, sekaligus membantu mempercepat pergerakan stok produk yang penjualannya masih rendah pada periode bulan tertentu. Nah, di sini dijelaskan kenapa bebek jarang dibeli, karena pada bulan tersebut tidak masuk top 5 di halaman rekomendasi pengelolaan persediaan. Nah, pada halaman rekomendasi strategi pemasaran, sama seperti halaman-halaman cetak lainnya, di sini bisa cetak sendiri tanpa memperlibatkan cetak laporan yang lainnya. Masih sama, pencetakan hari Rabu 22 Juli 2026, penanggung jawabnya admin operasional. Nah, pada halaman web ini, jika admin operasional telah melakukan aktivitasnya, bisa langsung mengklik form logout yang ada di samping sidebar kiri, bawah kiri. Nah, langsung menampilkan keluar dari sistem. Jika ingin keluar, admin operasional bisa mengklik OK, atau tetap ingin ada di halaman web, tinggal mengklik cancel. Nah, jika admin operasional ingin mengklik keluar, langsung dibalikan ke halaman form login. Sekian simulasi analisis perilaku penjualan produk algoritma a priori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.